Ini adalah 6 proyek masa depan yang akan mengubah hidup kita di 2030. Coba kalian bayangin, dunia yang kalian lihat hari ini, itu cuma versi beta dari dunia yang bakal kita tinggali di tahun 2030. Banyak dari kita mikir hidup sekarang udah modern banget. Ada smartphone, ada AI, ada mobil listrik, dan teknologi canggih lainnya. Tapi, di balik semua itu, perusahaan besar dan negara-negara kuat lagi ngerjain proyek yang jauh lebih gila dari apa yang kita bayangin. Gue ngomong gini bukan buat nakut-nakutin atau bikin hype doang. Tapi karena memang laporan-laporan resmi dari 2023 sampai 2025 menunjukkan kalau dunia sedang berada di titik perubahan paling cepat dalam sejarah manusia. Dan perubahan itu udah mulai kerasa hari ini. Yang menarik adalah, kebanyakan orang nggak sadar, mereka sibuk dengan rutinitas tiap hari. Jadi nggak lihat kalau ada revolusi besar yang pelan-pelan sedang dibangun. Proyek-proyek masa depan ini bukan cuma soal teknologi keren, tapi soal bagaimana cara kita hidup bakal berubah total, cara kita jalan, makan, bekerja, berobat, bahkan cara kita berhubungan dengan sesama manusia. Dan semuanya bukan lagi wacana. Ada yang udah dibangun, ada yang lagi diuji, ada yang siap dipakai massal sebelum ke 2030. Makanya gue pengen bahas ini dengan bahasa yang super simple dan langsung to the point. Gue nggak mau kalian bingung, nggak mau kalian ngerasa ini terlalu teknis. Gue cuma mau kalian ngerti gambaran besar, bahwa dunia sedang siap masuk babak baru, dan kita bakal hidup di tengah perubahan itu. Kalian yang nonton video ini berarti jauh lebih siap dibanding orang lain, karena kalian tahu apa yang bakal datang dalam beberapa tahun ke depan. Gue juga ngajak kalian buat lihat ini bukan sebagai ramalan, tapi sebagai hasil dari riset ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan analisis global yang kredibel. Kita cuma perlu buka mata dan lihat sinyal-sinyalnya. Dunia udah ngarah ke sana. Banyak teknologi yang dulu cuma ada di film, sekarang udah masuk tahap nyata. Dan kalau kalian lihat satu persatu, proyek-proyek ini nggak cuma keren, tapi juga punya dampak langsung ke hidup kita. Nah, berikut ini adalah 6 proyek masa depan yang akan mengubah hidup kita di 2030. Jadi sebelum kita masuk ke list lengkapnya, gue mau kalian siapin bayangan sederhana. Tahun 2030 nanti, hidup kita nggak akan sama dengan hidup hari ini. Dan perubahan itu dimulai dari 7 proyek besar ini. Project 1, Internet Satelit Global. Internet satelit seperti Starlink, Amazon Kuiper, dan proyek Guoang dari Cina bakal jadi salah satu perubahan paling besar menuju 2030. Tahun 2025 ini, ribuan satelit internet sudah mengorbit dan memberikan layanan di puluhan negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, perluasan Starlink di wilayah pesisir dan daerah terpencil sudah dimulai sejak 2025. Dampaknya ini luar biasa penting, terutama buat negara kepulauan kayak Indonesia. Kalian bayangin aja, daerah yang selama puluhan tahun nggak pernah punya internet stabil, tiba-tiba bisa dapat jaringan kencang tanpa tower. Internet bukan lagi hak istimewa kota besar, tapi bakal jadi fasilitas dasar yang bisa dirasain semua orang dari desa sampai perbatasan. Yang bikin teknologi ini objektif penting adalah pemerataan kesempatan. Anak-anak sekolah di pedalaman bisa akses kelas digital yang sama kayak di Jakarta atau Singapura. UMKM kecil bisa jualan online. Tenaga kesehatan bisa konsultasi lewat telemedis. Banyak negara maju udah make internet satelit sebagai solusi darurat, terutama buat bencana alam. Kalau kita lihat proyeksi analis global, tahun 2030 diprediksi dunia bakal punya internet yang jauh lebih rata dan lebih cepat dari sekarang. Bahkan perusahaan besar lagi nyiapin layanan 6G yang butuh koneksi satelit buat bekerja optimal. Jadi bukan cuma internet buat browsing, tapi buat seluruh infrastruktur digital masa depan. Objektifnya simple. Dunia menuju era di mana internet bukan lagi fasilitas, tapi fondasi peradaban digital. Dan teknologi satelit bakal jadi tulang punggungnya. Project 2, mobil otonom tingkat tinggi. Mobil otonom yang beneran bisa nyetir sendiri, tadinya cuma ada di film. Tapi tahun 2025 ini, teknologi itu udah berjalan secara nyata. Waymo punya robot taksi yang beroperasi tanpa supir di Phoenix dan San Francisco. Baidu punya layanan serupa di Beijing. Mercedes-Benz sudah mendapatkan izin resmi untuk sistem self-driving level 3 di beberapa negara Eropa dan Amerika. Artinya, mobil udah bisa mengemudi sendiri dalam kondisi tertentu. Perkembangan ini bukan sekadar untuk gaya atau inovasi keren. Tujuan objektifnya adalah mengurangi kecelakaan yang 90% disebabkan oleh kesalahan manusia.
Dengan mobil yang bisa membaca sensor secara real-time dan mengambil keputusan lebih cepat dari manusia, resiko kecelakaan bisa turun drastis. Banyak negara udah mulai diskusi regulasi untuk mempersiapkan transportasi otonom massal sebelum 2030. Selain soal keselamatan, ada dampak besar lainnya, efisiensi mobilitas. Bayangin kalian naik mobil tapi bisa sambil kerja, tidur, nonton film, atau makan tanpa harus nyetir. Buat lansia dan penyandang disabilitas, teknologi ini bikin mereka bisa punya kemandirian lebih besar saat bepergian. Truk otonom juga jadi fokus besar. Ada perusahaan yang sedang mengetes truk jarak jauh tanpa supir manusia. Kalau ini berhasil, biaya pengiriman global bisa turun drastis karena truk bisa jalan 24 jam tanpa istirahat. Ini bisa mengubah rantai pasok dunia, walaupun masih ada tantangan regulasi dan etika. Tren global jelas menunjukkan bahwa mobil otonom bukan lagi eksperimen. Mereka sedang menuju penggunaan massal dalam 1 dekade ke depan. Proyek 3 Small Modular Reactor atau nuklir generasi baru. Small Modular Reactor atau SMR adalah jenis pembangkit listrik nuklir generasi baru yang lebih kecil, lebih aman, dan lebih mudah dipasang. Tahun 2025, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan beberapa negara Eropa sudah berada pada tahap pembangunan dan uji desain. Tujuannya jelas, menyediakan energi stabil tanpa emisi karbon. Kenapa SMR penting? Karena energi terbarukan seperti surya dan angin bagus, tapi sifatnya tidak stabil, tergantung cuaca. Sementara dunia butuh energi yang konsisten untuk industri, rumah tangga, dan teknologi digital yang makin besar. SMR ini menawarkan energi nuklir yang aman dengan risiko kebocoran jauh lebih rendah dari reaktor besar. Banyak negara memandang SMR sebagai solusi realistis menuju target net zero emission pada 2050. Organisasi Energi Dunia pun memasukkan SMR sebagai salah satu teknologi paling krusial untuk masa depan. Bahkan beberapa negara mulai bikin regulasi khusus untuk mempercepat pembangunan SMR sebelum 2030. Indonesia sendiri sedang dalam tahap penjajakan kerjasama dengan perusahaan SMR dari Amerika dan Korea Selatan. Masih tahap awal, tapi menunjukkan keseriusan pemerintah buat menjajaki sumber energi alternatif jangka panjang. Secara objektif, SMR bukan teknologi masa depan yang abstrak. Ini sedang dibangun, diuji, dan akan jadi bagian dari sistem energi dunia dalam dekade ini. Proyek 4 Teknologi Kesehatan Berbasis AI. Kemajuan AI dalam dunia medis jadi salah satu perkembangan paling cepat di tahun 2025. Banyak penelitian dan laporan resmi membuktikan AI bisa membaca ronsen, mendeteksi tumor, menganalisa darah, dan memprediksi penyakit tertentu dengan akurasi yang hampir selevel dokter spesialis. Rumah sakit di Eropa, Amerika, Jepang, Cina, dan Singapura udah mulai pasang sistem AI buat bantu diagnosa. Yang bikin perkembangan ini objektif penting adalah kecepatan dan efisiensi. Pemeriksaan yang biasanya butuh waktu berhari-hari bisa diselesaikan dalam hitungan menit. AI nggak pernah capek, nggak bias emosional, dan bisa analisis ribuan data medis dalam sekali klik. Dokter tetap punya keputusan akhir, tapi AI jadi asisten paling pintar yang manusia pernah ciptakan. Indonesia juga sudah mulai menggunakan AI dalam program deteksi tuberkulosis dan kanker serviks, terutama di daerah yang kekurangan tenaga dokter. Dengan alat ini, perawat atau tenaga kesehatan biasa bisa mendeteksi penyakit lebih cepat dan lebih akurat. Kalau teknologi ini terus berkembang sampai 2030, kesehatan bakal jadi jauh lebih aksesibel. Masyarakat bisa dapat diagnosis cepat, murah, dan akurat dari mana aja. Banyak penyakit bisa dideteksi lebih awal, yang artinya tingkat kesembuhan meningkat. Secara objektif, AI medis adalah perubahan terbesar dalam dunia kesehatan sejak ditemukannya antibiotik, dan kita lagi ada tepat di tengah revolusi itu. Project 5, Transportasi Super Cepat, Maglev, dan Hyperloop. Walaupun Hyperloop sempat kena kritik, proyek ini sebenarnya masih berjalan. Perusahaan di Amerika, Uni Emirat Arab, dan Eropa masih mengembangkan prototipe dan menguji komponen untuk teknologi transportasi di atas 700 sampai 1000 km per jam. Ini memang bukan sesuatu yang akan langsung kita lihat besok, tapi progresnya nyata. Selain itu, kereta super cepat berbasis maglev sudah berkembang jauh. Jepang dengan proyek Chuo Shinkansen menargetkan operasi penuh awal 2030-an dengan kecepatan di atas 500 km per jam. Cina bahkan sudah punya maglev komersial kilometer per jam yang diuji publik. Ini bukan sekadar konsep, ini sudah ada di dunia nyata. Dampaknya, mobilitas manusia bakal naik level.
Perjalanan yang biasanya butuh berjam-jam bisa dipangkas jadi hitungan menit. Negara dengan jaringan transportasi cepat biasanya punya pertumbuhan ekonomi lebih besar karena aktivitas orang dan barang jadi lebih efisien. Banyak negara lagi belajar dari Cina karena mereka paling cepat dalam membangun infrastruktur ini. Uni Emirat bahkan lagi menyiapkan rute pendek super cepat buat mobilitas internal. Perkembangan ini menunjukkan kalau dunia sedang bergerak menuju transportasi yang makin cepat dan efisien. Secara objektif, teknologi kereta super cepat adalah masa depan yang paling realistis dan paling dekat. Hyperloop masih dalam eksperimen, tapi maglev sudah berada pada tahap implementasi nyata. Proyek 6, ratusan gigafactory baterai dunia. Dari semua sektor masa depan, industri baterai adalah salah satu yang paling panas tahun 2025. Dunia lagi balapan membangun gigafactory, pabrik baterai raksasa di Amerika, Eropa, Cina, Korea Selatan, sampai Asia Tenggara. Kenapa semua negara heboh bikin baterai? Karena masa depan energi, mobil listrik, dan sistem penyimpanan listrik bergantung pada baterai. Ini kayak industri minyak versi baru, siapa yang punya teknologi baterai terbaik, dialah yang menguasai ekonomi masa depan. Teknologi baterai juga berkembang cepat. Ada baterai solid state yang jauh lebih aman, baterai natrium ion yang lebih murah, sampai baterai fast charge yang bisa penuh beberapa menit. Perusahaan kayak CATL, Toyota, LG Energy, dan Samsung SDI sampai Tesla, semuanya lagi bersaing keras buat siap sebelum 2030. Indonesia juga punya peran besar di sini, karena kita punya nikel, bahan inti baterai. Banyak perusahaan dari Cina, Korea, dan Eropa masuk ke Indonesia sejak 2023 sampai 2025 buat bikin pabrik pengolahan. Ini bisa bikin Indonesia jadi pusat baterai Asia Tenggara. Secara objektif, industri baterai adalah fondasi semua teknologi masa depan. Tanpa baterai murah dan kuat, mobil listrik, energi terbarukan, dan teknologi digital nggak bisa berkembang. Kalau kalian udah nonton sampai akhir, kalian pasti sadar kalau 6 proyek tadi bukan cuma teknologi keren, tapi fondasi dunia baru yang bakal kebentuk sebelum tahun 2030. Semuanya nyata, semuanya lagi berjalan, dan semuanya punya dampak langsung ke hidup kita. Dunia sedang bergerak cepat, jauh lebih cepat dari yang mungkin kita sadari. Dan kalian sekarang udah ngerti arah perubahannya. Hal paling penting dari semua proyek tadi adalah semuanya saling terhubung. Internet satelit mendukung AI mendukung kesehatan, baterai mendukung mobil listrik, energi nuklir mendukung industri, transportasi cepat mendukung mobilitas. Ini bukan perubahan kecil-kecilan, tapi transformasi besar yang membentuk ulang cara manusia hidup dan bekerja. Gua pengen kalian pulang dari video ini dengan rasa optimis, tapi juga sadar bahwa masa depan bukan main cepatnya. Kalau kita mau ikut menikmati peluangnya, kita harus ngerti arahnya. Dan video ini gue bikin supaya kalian bisa lihat gambaran itu secara jelas dan sederhana. Banyak orang nanti bakal kaget ketika dunia berubah tiba-tiba. Tapi penonton video ini, kalian justru jadi orang yang paling siap menyambut masa depan. Kalian ngerti fondasinya, ngerti faktanya, ngerti dampaknya, dan itu bikin kalian unggul jauh di depan. Jadi gue harap setelah nonton ini, kalian gak cuma tahu masa depan, tapi juga lebih siap menghadapi semua peluang yang datang bareng perubahan ini. Masa depan gak menunggu siapapun, tapi kalian sudah selangkah lebih maju.